Sama pentingnya lah. Sama pentingnya. Sama pentingnya lah. Ruang Profesi. Selamat siang Mas Dio. Siang. Wah, gimana kabarnya Mas Dio? Alhamdulillah baik. Makasih ya udah mau datang nih ke Ruang Profesi. Siap. Wah, sudah menyempatkan waktunya. Aman. Tadi dengar langsung dari kantor ya? Pulang dulu. Pulang dulu. Wah, itu tuh perjuangan yang luar biasa loh. Saya menjadi sangat-sangat mengapresiasi lah ya terhadap kesempatan yang diberikan sama Mas Dio nih. Sama-sama. Makasih banyak ya. Oke. Mas Dio, sebelumnya kita tuh pernah bahas dengan salah satu narasumber yang ternyata istrinya Mas Dio ya. Masa sih? Wah, kok masa sih? Ya udah. Ya, mengenai dunia penerbangan. Karena orang kan taunya dunia penerbangan itu tentang maskapai. Bener nggak? Ya orang taunya pesawatnya, pilotnya. Wah, itu yang ngejreng ya. Tapi ternyata di dunia penerbangan itu luas. Betul, luas. Ya. Banyak unit-unit yang terkait lah. Iya, yang nggak kelihatan ya. Di belakang layar. Di belakang layar. Sama kayak film orang taunya artisnya. Tapi itu ada sutradara, ada Crew kameramen, member-nya, crew membernya, yang sangat penting bahkan ya. Oke. Nah, Mas Dio tuh menjadi salah satu yang di latar belakang ini. Betul. Di layar belakangnya ya. Tapi beda dong. Kalau kemarin kita sempat membahas di salah satu episodenya itu tentang Angkasa Pura sebagai fasilitator dari pesawat itu landing di mana, terus juga kita para penumpang kalau mau terbang harus kemana, kan ke terminalnya dulu dan lain-lain. Kalau Mas Dio ini dari seragamnya dari sana Airnav. Wah, bedanya apa tuh Airnav dengan Angkasa Pura? Kalau dibilang beda, kalau Angkasa Pura itu lebih banyak di sisi darat. Sisi darat. Okay. Untuk kenyamanan penumpang saat dia mau naik pesawat. Nah, kalau untuk Airnav kita di sisi udaranya. Betul. Jadi kita meyakinkan untuk maskapai dan penumpang kita menyajikan perjalanan yang pasti aman dan safety lah. Safety ya. Jadi kalau kita bicaranya dari namanya navigasi ada hubungannya? Ada. Jadi air udara, navigasi udara. Wah, pengendali udara bukan? Eng. Oke. Jadi kalau kayak gitu servisnya kasihnya ke maskapai atau ke end customer? Maskapai Ya. Oke. Nah, Airnav itu perusahaan swasta atau perusahaan negara? Negara, BUMN ya. Tapi terpisah dari Angkasa Pura ya? Terpisah ya. Nah, boleh nggak kasih gambaran sedikit tentang Airnav? Tadi kan terlalu general nih mengenai itu kan mengenai fasilitator udaranya lah ya. Nah, kalau detailnya seperti apa sih? Contoh gambaran biar orang ternyata Airnav tuh begini gitu, seperti ini. Airnav itu kita lebih banyak itu jasa yang dihasilkan oleh Airnav adalah lalu lintas udara. Lalu lintas udara. Jadi kita memastikan bahwa di lalu lintas udara mungkin langit luas. Langit luas kan. Tapi kan tetap harus ada pengontrolan. Langit luas tapi nggak boleh ada sedikit pun kesalahan kecil. Karena fatal kalau misalnya ada kesalahan kecil kan. Iya, karena sangat luas. Betul. Berarti yang diatur itu lalu lintas para pesawat ini. Oke. Berarti pesawat itu terbang tidak sembarangan? Nggak sembarangan. Semua diatur sama dari Airnav, dari unit ATC-nya. Ada unit ATC yang khusus mengatur itu ya. Betul. Oke. Berarti kalau misalnya pesawat, contoh saya pernah pergi misalkan kita contoh ke Surabaya. Ada tulisannya kita akan terbang di ketinggian sekian dengan kecepatan rata-rata sekian. Itu diatur sama Airnav. Kalau untuk ketinggian ya. Iya. Kalau kecepatan tidak selalu. Kecepatan tergantung pilot ya. Iya sih, karena ada pilot yang ngebut. Iya. Pakai nose. Kok cepet banget nyampe ternyata pakai nose dia kan. Oke. Jadi ketinggian, arah ya. Betul. Arah ya. Soalnya kan kalau kita lihat di flight radar ya di aplikasi, itu pesawat terbang tuh kayaknya kaku banget tuh. Kesini atau di display lah kalau di pesawat. Itu semua yang ngatur Airnav. Oke, berarti pilot itu sebenarnya kerjanya ngapain? Dia nggak bisa manuver sembarangan dong. Tetap harus menjaga keselamatan penumpangnya juga kan. Jadi benar-benar dia yang pilot pengguna pesawatnya, tapi petanya yang nentuin Airnav. Iya. Benar, gitu ya. Jadi arah-arahnya itu untuk memastikan tidak ada terjadinya collision atau accident lah. Yang aman dari cuaca juga betul. Termasuk ya. Oh, seperti itu. Berarti sebenarnya penting sekali ya
penting sekali fungsi airnav ini. Karena tanpa airnav sama juga pilot terbang tanpa peta dong. Iya, sama pentingnya lah. Sama pentingnya. Sama pentingnya lah. Itu pertanyaan jebakan tadi. Nyasnya tidak terjebak. Ntar takut pilotnya marah. Ada peta kalau nggak diterbangin siapa? Iya. Gitu. Oke. Nah, airnav ada banyak divisi kah atau seperti apa gambaran kalau di dalam perusahaan itu sendiri? Kalau untuk airnav itu untuk di cabang saya ya, saya kan cabangnya di JATS, Jakarta Air Traffic Service Center Soekarno-Hatta. Oke, berarti itu khusus yang Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Oh, jadi ada kantor pusat, ada cabang. Ada kantor pusat, ada cabang. Berarti cabang bandara lain juga ada. Ada. Oke. Nah, Mas Dio di Soekarno-Hatta. Di Soekarno-Hatta. Saya di Soekarno-Hatta. Di Soekarno-Hatta itu ada 2 deputi. Jadi deputi teknik dan operasi. Nah, kebetulan saya di tekniknya. Nah, nanti makin ke bawah lagi ada divisi di teknik ada 4. Jadi communication, navigation, surveillance, and automation, support. CNS ATM. Oke. Nah, dari posisi itu Mas Dio ada di mana? Saya ada di divisi otomasi. Jadi under teknik divisi otomasi. Divisi otomasi. Kalau under operasi itu salah satunya contohnya ATC tadi. ATC. Yang mengatur lalu lintas. Betul, ya. ARO. Ada ARO. Iya, banyak lah. Baik. Berarti di sini kita akan sedikit mengupas mengenai divisi tekniknya Mas Dio. Oh, boleh. Ya, nah. Tapi kenapa Mas Dio bisa ada di situ? Asli ada asal usulnya kan? Di sini atau di sana? Ya kalau di situ kan diundang. Oh iya betul. Baru mau jawab itu. Iya. Ya kenapa bisa ada di sana? Jadi kalau saya bisa di airnav di JATS ya alhamdulillah sih rezeki ya. Rezeki juga di sana. Ya awalnya memang kalau teknisi di sana itu teknisi penerbangan itu harus punya license. Oke. Itu tidak boleh sembarang orang masuk sebagai teknisi penerbangan. Jadi mereka harus punya license yang dikeluarkan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan Udara. Itu legal. Ya? Nggak punya itu mau maintain alat tidak boleh. Tidak boleh. Bisa dihukum lah. Berarti ketat sekali ya untuk penyaringan masuk ke sana ya? Ketat sekali. Karena dari kuliahnya aja juga udah beda. main ketat. Iya. Masuknya ketat. Tapi kuliah di mana dulu berarti? Kuliah saya dulu Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug. STP Curug ya. STP Curug. Wah, satu alumni sama mantan kekasih ya. Iya. Yang sekarang sudah jadi mantan. Udah jadi mantan, istri ya. jadi istri. Di upgrade. Iya. Upgrade status. Nah, di sana kuliah itu berapa lama di STPI? Saya masuk 2009, lulus itu 2012. 3 tahun ya. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya, hampir 3 tahun. Di STPI Curug ambil jurusannya? Telekomunikasi Navigasi Udara. Teknik Telekomunikasi Navigasi Udara, TNU. Bukan TNI. Bukan. TNI. Kalau TNI belajar senjata. Oh iya, ini belajar melindungi negara. Ini melindungi pesawat dan penumpangnya. Oke. Setuju. Nah, berarti memang di sana sudah sangat spesifik ya dari jurusannya sendiri ya. Berarti kalau kerja pada saat masuk ada di sana yang tadi ya di Airnav, itu kan melamar kayak ada lowongan di Airnav ngelamar atau memang Airnav yang cari? Kalau dulu sih alhamdulillah sejarahnya saya langsung dijemput. Dijemput? Iya. Belum lulus, skripsi pun belum. Jadi seingat saya sih udah tingkat 3 itu. Jadi waktu itu karena tahun 2011 atau 12 itu Airnav itu belum ada. Dulu itu masih Angkasa Pura. Oh, masih antara Angkasa Pura. Jadi Angkasa Pura tuh pegang 2 sisi darat dan udara. Nah, jadi saat itu rekrutmen dari Angkasa Pura. Rekrutmen dari Angkasa Pura, mereka butuh banyak personil lah ibarat kata. Nah, itu diwawancara. Jadi kami langsung tes wawancara, nanti hasilnya diumumkan. Oke. Dan salah satunya memang dari STP yang sudah direkomendasikan ya. Betul. Dan sudah menjadi network utamanya Angkasa Pura juga. Angkasa Pura dulu. Iya, oke. Berarti enak dong. Orang lain lulus kuliah abis lulus bingung dia kerja kemana, ya kan? Alhamdulillah. Rezeki banget. Berarti itu salah satu kunci kuliah di STPI menarik juga ya. Iya. bisa. Promosi STPI ini itu tolong humas STPI. Iya, nanti saya hubungi. Tapi itu bener loh. Karena kenapa sih ruang profesi ini kita bahas pekerjaan karena kita mau memberikan inspirasi tentang
teman-teman di sana yang baru lulus ya, atau betul. mau lulus bingung nih kerja kemana, kerjanya tuh ngapain. Iya. Ternyata ada ya kerja yang dia nggak perlu nyari tapi dicari. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ada. Oke, dan udah berapa lama berarti di sana? Saya di Airnav, kalau di Airnavnya itu saat jadi Airnav 7 tahun lah. 7-6 tahun. Wow. 7 tahun. Dulu kan saya masih penerimaan Angkasa Pura. Jadi status saya masih PKWT. PKWT 1 tahun di Angkasa Pura karena saya penempatannya waktu itu unitnya di Tower Soekarno-Hatta. Jadi seluruh personel Tower Soekarno-Hatta diserahkan ke Airnav. Jadi saya langsung ganti status sebagai karyawan Airnav ya. Jadi sempat ada perubahan. Betul. Makanya tidak 8 tahunan ya. Iya. Iya, jadi kan ada sekian 1 tahunan lalu pindah ke Airnav. Jadi hanya ganti bendera lah ya. Ganti bendera. Ya. Tapi tetap masa kerja dihitung 8 tahun. Iya. Oh, udah lama juga di sana ya. Lumayan lama ya. Oke, kalau bicara spesifik pekerjaan ya Mas Dio, apa yang dilakukan di divisinya Mas Dio? Ya, kalau di divisi saya kan divisi otomasi ya. Divisi otomasi nanti ada unit lagi. Di divisi otomasi itu ada 2 unit AMSS ADPS, unit saya, sama unit RDPS. Unit saya AMSS ADPS, Aeronautical Messaging Switching System, Aeronautical Data Processing System. Panjang banget. Tolong nanti itu diedit kasih tulisan. Jadi itu kalau ujiannya saya salah terus kali itu. Karena 8 tahun pakai hafal. Iya. Jadi itu lebih ke apa? Gambaran sederhananya. Gambaran sederhananya jadi lebih kayak seperti telekomunikasi data. Telekomunikasi data. Jadi di unit saya ini saya memastikan distribusi berita-berita penerbangan. Berita-berita penerbangan itu apa aja, seperti flight plan, perencanaan penerbangan dari maskapai berarti. Dari maskapai. Oke. Lalu ada lagi yang namanya berita metar atau meteorologi. Itu lebih ke apa tuh, meteorologi? BMKG. Oh, itu BMKG, keadaan cuaca di bandara atau di mana. Biasanya sih lebih di bandara. BMKG. Lalu ada namanya NOTAM. Notice to Airmen. Jadi NOTAM itu dia menggambarkan, memberitahu bahwa ada fasilitas atau keadaan suatu bandara yang sedang tidak bisa digunakan atau lagi abnormal lah. Itu ada di NOTAM. Itu saya memastikan semua berita penerbangan itu dapat didistribusikan dengan baik sampai tujuan. Berarti sebagai bank data dong bisa disebut. Bisa disebut bank data juga. Karena semua event ATC menggunakan data tersebut kan? Iya, dari data flight plan yang dikombinasikan dengan data radar. Radar. Jadi kalau bicara ATC itu mereka di workdesk-nya itu ada namanya CWP. CWP itu jadi tampilan radar itu, display radar. Itu banyak pesawat yang di situ. Nah, itu dari tampilan pesawat itu ada data kecepatan pesawat, ketinggian pesawat, flight number. Nah, itu dari data flight plan saya yang dikombinasikan sama data radar. Jadi hasilnya outputnya di CWP. Di CWP sesuai atau tidak ya? Betul. Oke. Nah, data yang diterima adalah data dari maskapai. Jadi kalau misalkan contoh saya maskapai nih, saya Garuda mau terbang misalkan Jakarta ke Bali, berarti itu dilaporkan ke Airnav dulu. Betul. Jadi maskapai kalau dulu sih ribet Mas. Jadi belum ada yang namanya internet atau apa. Jadi kalau dulu itu unit dari maskapainya tersebut biasanya flight dispatch itu harus datang ke ARO. Jadi datang secara ke fisik. Airnav, betul. Bikin proposal flight plan lah. Nanti untuk approval flight plan-nya itu di teman-teman unit ARO yang di unit operasi itu. Nah, kalau sekarang kan kita udah punya sistem yang kebetulan saya juga yang maintain, namanya web server. Nah, teman-teman dari maskapai itu bisa lewat situ. Jadi lewat internet sekarang. Jadi kayak ada web khusus ya? Iya, betul. Tinggal input aja schedule. Iya, nanti tetap validasinya di teman-teman ARO ya. Jadi sebenarnya flight plan pun bisa tidak di approve dong oleh Airnav atau oleh bisa. ARO. Oh, bisa. Biasanya kenapa tuh kalau kayak gitu? Biasanya kalau slot time-nya nggak dapet. Karena terlalu padat. Betul. Ya. Jadi karena di Soekarno-Hatta tuh
dalam 1 jam itu bisa sampai 80 penerbangan. Seluruh terminal? Kemarin sih 72 lah. Seluruh terminal? Ya seluruh terminal. Dalam Sekarang, 1 jam. Sekarang ada berapa landasan sih di sana? Sekarang itu 3 landasan ya? 3 landasan ya? Ya salah satu paling sibuk di dunia kan ya? Bisa Soekarno-Hatta ya? Iya. 81 jam loh. 1 jam. Wow, itu 1 jam. Semenit kurang berarti semenit kan itu. kurang tuh pesawat. Emang sih kita orang suka ngantri kan. Iya. Itu landing take off, landing take itu off. alasannya kalau dilihat kita mau terbang tuh kan pasti banyak kayak pesawat ngantri tuh ya. Iya. Nah itu ya karena kita pastikan dulu memang ATC, teman-teman ATC itu memastikan untuk take off dan landing itu harus aman semuanya. Iya betul. Bener-bener gini gantian. Karena, ada alasan lah semuanya itu. Wow, itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Betul. Ternyata di balik pesawat yang terbang banyak cerita yang panjang. Panjang ya. Kalau dirunut tuh waduh panjang, Panjang sekali. Bisa bikin sequel tuh novel kayaknya. Tapi saya pernah lihat hasil survei. Kendaraan atau transportasi teraman di dunia itu pesawat. Pesawat, betul. Betul ya? Betul, karena kenapa saya bilang betul, karena dari kendaraan mana nih Mas, dari mau terbang, mau berangkat sampai turun itu diperhatikan sama orang. Iya betul. Kita kalau naik mobil aja berangkat aja ya. Iya. Ada bensin nggak gitu doang. Diperhatikan dan dijagain sama teman-teman ATC itu, dijagain kan, diarahin semuanya, dipastikan itu bakal semuanya sampai dengan aman dan selamat. Orang mau berangkat, belum berangkat, baru mau rencana aja harus minta approval. Diatur, iya. Semuanya lah pokoknya itu udah ada legalitasnya semua. Oke, jadi mana-mana nggak bisa sembarangan. Termasuk private jet gitu juga sama. Private jet pun dia harus, misalnya dia mau terbang di mana dan lewat area kontrol mana, ya tetap harus lapor ya. Dan itu menjadi service ya. Service, betul. Jadi dia menjadi customer. Betul. Harus bayar. Iya dong. Makanya punya pesawat jet pribadi itu disebutnya Sultan tuh beneran Sultan. Bener iya. Belum maintain-nya itu belum punya pesawatnya aja udah bayar. Gitu. Iya. Luar biasa. Oke. Nah, dan selama 8 tahun kerja pasti ada cerita dong yang membuat kenapa betah. 8 tahun tuh lama loh. Kenapa betah? Betah ya karena memang kalau bilang passion kayak lebay ya. Lebay banget kayak kalau passion ya. Ini passion saya. Lebay ya. Iya, lebay. Ya karena ya kebetulan sih penempatan juga saya di kota saya sendiri ya. Terus dan memang terus nggak jauh lah dari bidang pas saat saya kuliah kan, karena benar-benar memang ditujukan untuk di sana, jadinya nyaman. Spesialisasi memang di sana. Memang di sana, ya. betul. Expertise-nya ya, luar biasa. Selama 8 tahun, ada nggak sih kadang-kadang hal yang bikin jadi nggak betah? Kalau nggak betah mungkin kalau misalnya kayak ada bukan nggak betah sih, kayak gimana ya? Jadi ada kerjaan tuh yang kadang kita bisa. Pernah saya 1 minggu tuh nggak pulang. Jadi saat dulu instalasi peralatan baru, nah tuh bisa 1 minggu ya paling di rumah sebentar, cuma 1 atau 2 hari. Jadi benar-benar 6 hari tuh bolak-balik terus. Kadang masuk pagi siang, jam 7 pulang, jam 10 balik lagi kantor buat memastikan instalasinya itu berhasil. Jadi itu bukan nggak betah lah, challenge ya. Iya. Challenge. Oke, tadi udah betah. Challenge, saya nggak usah jangan sebut challenge. Betah tadi panggil. Tapi saya betah kok, Pak. Betah Pak, tenang Pak. Masih ada. Takutnya ada surat mutasi. Kirim ke Ambon. Nah, 8 tahun di dunia penerbangan, punya cerita yang orang nggak tahu atau cerita ini nggak bisa dilupain sama Mas Dio sendiri. Apa ya kalau cerita? Berhubungan dengan pekerjaannya. Pekerjaan cerita ya. Mungkin tadi ya nggak pulang tuh masang ini, wah ini karena begini-begini, atau ada hal yang ternyata tidak semudah yang dibayangkan pekerjaan ini ya, ternyata saya harus belajar ini ya, apapun lah ya. Serunya sih kalau itu kita bisa belajar tentang update baru juga di dunia penerbangan. Update apa aja contohnya? Jadi kayak dulu peralatan saya itu namanya AMSC. Nah sekarang berdasarkan dari ICAO itu organisasi penerbangan dunia. Jadi ada 2, ICAO sama FAA. Nah Indonesia refernya ke ICAO. Nah itu untuk anggota dari ICAO tuh udah harus diupdate. Jadi peralatan yang tadinya menggunakan seperti AMSC harus AMAS. Kebetulan Soekarno-Hatta sudah pasang dan alhamdulillah saya
dapat kesempatan untuk berangkat ke pabriknya. Oh ya, pabriknya di mana itu? Pabriknya waktu itu dia sebenarnya developernya Italia, oke. Cuma waktu itu pabriknya di Kanada. Jadi alhamdulillah dapat kesempatan belajar ke sana. Jadi itu belajar tentang toolsnya ya, tentang alatnya. Tentang peralatannya. Di training di sana. Di training di sana. Wah, mantap. Berapa lama ke Kanada waktu itu? 2 minggu. Lumayan ya. Musim dingin, musim panas? Untungnya lagi spring. Tetap dingin. Tetap dingin. Ya 5 derajat, 10 derajat lah ya. Ya, bisa 2 derajat kalau malam. Kalau malam tapi buat Indonesia tuh goib tuh. Tetap dingin ya. 2 minggu lama juga 2 minggu ya. Berapa orang yang berangkat berarti waktu ke Kanada? Kemarin itu berapa orang ya? Dari teknik itu 6 atau 7, operasi juga sekitar 6 atau 7. Lumayan rame-rame. Jadi total ya lumayan banyak. Seru kalau kayak gitu ya. Itu tuh salah satu cerita yang tidak terlupakan lah. Betul. Jadi ada kesempatan untuk upgrade ya teknologi, update ilmu. Okay. Karena kan teknologi penerbangan tuh pasti berkembang dong. Pasti. Nah, kira-kira yang dalam waktu dekat, yang paling gambaran paling sederhana, teknologi apa di penerbangan yang sedang transisi perubahannya? Lagi transisi itu pertama yaitu yang peralatan saya jadi udah tidak lagi menggunakan AFTN, jadi udah AMAS. Maksudnya AFTN AMAS itu bedanya? Kalau AFTN itu AMSC itu jadi sama telekomunikasi data. Cuma untuk AMSC atau AFTN itu ada kekurangannya. Jadi karakternya tidak bisa banyak. Untuk pemasukan kode-kode gitu ya? Kalau ibarat kata kayak HP Asia misalnya cuma SMS 160 karakter, nggak bisa banyak. Nah kalau untuk yang MAS bisa, jadi lebih banyak lah. Jadi bisa bikin novel di situ. Bikin novel bisa. Ngelukis. Itu salah satu yang sedang upgrade. Ada lagi nggak teknologi lain? Teknologi lain sih sama ADSB sih. ADSB itu lebih kayak ke jadi pesawat itu udah kayak kita naik mobil lah, menggunakan GPS sendiri. Jadi GPS. Sebelumnya GPS-nya tidak independen dia? Enggak, jadi jadi ada radar. Kan radar kalau dilihat tuh Mas muter. Iya. Nah, itu putaran itu sebenarnya nembak sinyal. Nembak sinyal ke pesawat ya? Ke pesawat. Nah, nanti pesawat itu memantulkan sinyalnya lagi. Jadi kebaca. Makanya kenapa di radar. makanya radar ada muter. Tempo dulu ya. Nah, terus di tampilan radar juga kan ada tek. Nah itu sebenarnya putaran radarnya juga. Gitu. Iya, tidak langsung, tidak panjang, konstan. Enggak, iya. Nah kalau sudah GPS berarti sudah live dong, benar-benar live data. Real time ya. Jadi selama ini udah pakai GPS ya, saya baru tahu. Lagi dikembangkan sih. Sudah dikembangkan ya. Jadi nanti ADSB ke sana. Cuman nanti ada lagi ke ADSC apa gitu, saya belum terlalu paham juga ya. Belum baca banyak lah tentang itu. Nah berarti nanti kalau misalkan ada upgrade gitu lagi, pergi lagi kemana gitu ya? Tergantung unit ST. Tergantung unit. Iya. Berhubungan atau tidak? Berhubungan atau tidak. Oke. Nah ada tips nggak sih dari Mas Dio? Nah, di posisi yang sekarang ini kan ceritanya menarik sekali. Dari awal kerja dari awal kuliah itu sudah spesifik. Betul. Ambil ya. Masuk ke STPI dan ambil TNU ya, telekomunikasi tadi, navigasi udara. Nah sampai kerja pun belum lulus aja udah dicari. Nah, itu kan menarik banget ya, karena buat teman-teman sekarang nih itu bukan suatu hal yang mudah. Iya. Ada tips nggak sih gimana caranya supaya teman-teman ini bisa mengikuti jejaknya Mas Dio? Kalau tips and trick sih ya paling ya pertama ya orang tua lah. Oke. Ya pasti minta doa orang tua. Ya minta doa dulu. Minta support tuh, support dulu orang tua ya. Alhamdulillah sih. Minta doa orang tua dulu ya, penempatan alhamdulillah di sini. Ya. Terus yang kedua ya, kalau memang mau di bidang saya nih, ya coba aja masuk di sekolah penerbangan seperti STPI kalau yang di Pulau Jawa. Pulau Jawa tuh ada 2, di Curug STPI sama di ATKP Surabaya. Pulau Sumatera ada namanya ATKP Medan. Lalu di Makassar juga namanya ada TKP Makassar. Nah saat ya kalau memang sudah kalian berniat masuk situ dan udah berhasil masuk itu ya fokus ya. Fokus, jangan sia-siain kesempatan, itu udah kesempatan kan. Dan pikir aja ke orang tua udah ngabisin biaya banyak buat kita kuliah, masa disia-siakan. Iya. Karena kalau di sana sudah sangat spesifik bidangnya ya. Bidangnya udah spesifik banget. Ya. Udah nggak yang general ya. Makanya itu yang membuat pekerjaan yang mencari. Betul. Karena memang knowledge-nya sudah sesuai dengan aplikasi. Dan dari biasanya lulus dari situ ya itu yang tadi saya bilang, kita
biasanya dikasih license. Ya, jadi license itu yang digunakan, nanti license itu ada isinya rating. Nah, rating itu per peralatan. Nah, rating saya MAS. Jadi saya boleh megang MAS. Maintain MAS boleh. Boleh. Jadi tidak sembarangan ya? Tidak sembarangan. Enggak berarti lulus itu pun ada lisensi. Lisensi ini menentukan kita. Lisensi lisensi pasti punya. Kalau rating biasanya tergantung dari kelasnya. Kalau pas angkatan saya dulu lulus, saya cuma megang license. Lisensi aja. Rating nggak punya. Belum sampai rating. Nah, angkatan di bawah saya lulus punya rating di 4. Ada peralatannya lah. Jadi biasanya tergantung dari kebijakan sekolahnya masing-masing juga. Berarti bisa upgrade dong license tersebut atau ratingnya tadi? Kalau dulu ya, jadi dulu itu ada yang license itu terampil, ahli. Nah, kalau saya alhamdulillah saat dulu lulus license saya langsung ahli. Oh, pantas dicari ya. Udah ahli. Di tulisannya. Tapi tetap pas kerja harus belajar lagi. Pasti. Training karena training. Peralatannya kan SOP dan lain-lain ya. Betul. Panduannya kan SOP. Iya. Nah, kalau misalnya nih kita bicara rating, tadi rating ini boleh megang alat ini. Bisa nggak sih kayak Mas Dio itu sekolah lagi untuk dapetin rating yang lain? Bisa banget. Bisa Okay. banget. Di sekolah yang sama atau mencari sekolah-sekolah yang memfasilitasi itu? Biasanya tergantung. Ada beberapa sekolah yang fasilitasi atau STPI pun biasanya atau TKP mengeluarkan itu juga. Memfasilitasi sekolah. Fasilitasi untuk ya. Pengambilan rating. Jadi memang ada khusus ya untuk pengambilan memang rating. Memang ada khusus ya. Jadi kayak short course lah ya. Ya, masuknya ya. Betul. Jadi bukan kuliah lagi ya. Paling lama 2 bulan. 2 bulan. Dapat lagi rating. Wah, jadi nyata seru juga nih. Saya baru tahu nih sampai spesifik itu. Saya maksimal tuh bisa sampai teman saya banyak banget itu 7 atau berapa rating. Wow. Panen tuh dia masuk ke borong. Tapi fungsinya mempengaruhi nanti di karir ketika sudah punya banyak rating atau seperti apa? Untuk saat ini sih masih belum, cuma mungkin kedepannya bakal seperti itu sih. Jadi mungkin misalnya persyaratan harus naik ke sini, mungkin ada harus minimal punya berapa rating, mungkin bakal ada ke situ. Iya, supaya dia tahu secara menyeluruh ya. Betul. Sistem yang berjalan di divisi atau di perusahaan Airnav itu sendiri. Oke, menarik dan terima kasih nih loh dari Mas Dio sudah kasih banyak informasi ke kita yang ini sangat bermanfaat nih. Buat teman-teman tadi yang bingung-bingung mungkin belum kuliah nih, baru mau mutusin, aduh kuliah di mana ya yang bisa gampang cari kerja. Ini kerjaan yang nyariin. Nah, bisa lah masuk ke spesialisasi di sini ya kan. Itu STPI Curug jangan lupa ya. Nanti tolong ini kita udah promosiin nih. Nanti ya di humasnya dibantu lah. Oke, tadi ada Curug untuk di Pulau Jawa bagian barat lah ya. Yeah. Untuk bagian timur ada di Surabaya. Lalu ada di kota-kota lain juga. Kota-kota lain ada. Kota-kota lain ada. Oke, terima kasih Mas Dio atas waktunya. Sama-sama, Mas. Sudah sharing sama kita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banget ini. Sama-sama. Sukses terus untuk karirnya ya. Sukses juga nih buat Ruang Profesi. Wah, terima kasih Jangan banyak. lupa nih di subscribe. Wah, oke. Sampai ketemu lagi ya, Siap. Mas Dio ya. Oke, thank you Mas Dio. Sama-sama Mas.